perbedaan antara sekolah entrepreneur dengan sekolah umum lainnya. Pembelajaran itu butuh experience, learning cycle, ada 5 tahapan. Nah, tahapan itu adalah sebuah experience, exploring, planning, doing, communicating, dan reflecting. Mereka cerita proses membuat project itu, dan mereka akan terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Saya mau ke Miss Nabila, punya pengalaman tersendiri, salah satu aja dari karakteristik dari Smart School Indonesia yaitu integritas. Kan Miss Nabila juga sehari-hari kan mengajar gitu ya. Punya pengalaman nggak tentang integritas anak itu sendiri gitu? Punya. Ya, pasti banyak ya. Punya. Salah satunya deh, hal yang paling kecil, hal yang paling sederhana. Ketika mereka sudah punya karakter, itu merasa pasti dong kalau mereka sudah dididik punya karakter, mereka merasa menjadi saya itu penting, bener nggak? Saya itu berharga, bener banget kan? Yeah. Jadi ada cerita dari parents yang bercerita nih, dia bilang, Miss, dia bilang, dia sekolah di My School, di Smart School Indonesia itu tidak dari awal, tapi dia mulainya di pertengahan, dia pindah, jadi kayak gitu. Miss, sekarang banyak perubahan ya, Miss. Dia merasa dirinya sekarang berharga dan memiliki nilai, Miss. Kenapa bilang begitu? Dulu ya, Miss, dia nggak pernah peduli sama kapan dia birthday, kapan ulang tahunnya. Sekarang, Miss, karena di My School selalu dihargai, kita selalu mengasih penghargaan kepada anak. Jadi maksudnya di momen-momennya, mereka itu berharga dan memiliki nilai. Jadi suatu saat Miss di rumah, dia karena sering dihargai di sekolah, ada orang lewat, itu adalah ketua RT, Miss, dia bilang. Jadi kenapa, Mi? Dikasih taunya Pak RT, oh ya Pak, besok saya ulang tahun. Saya akan mendapat kado ulang tahun, dan saya akan ditelepon sama teman-teman nih. Karena biasanya guru saya dan teman-teman akan ada ucapan khusus kalau untuk anak yang birthday. Dia merasa penting. Jadi maminya bilang shock. Wow, sepenting itu. Hal yang kecil itu karena menjadi habit, kebiasaan. Anak-anak diberi nilai dan penghargaan, dia merasa penting sampai orang yang dia gak kenal pun merasa halnya dirinya itu penting. Besok saya ulang tahun. Dan dia bercerita, saya akan mendapat kejutan dan mendapatkan ucapan dari guru dan teman-teman saya. Jadi hal yang simpan pun dia merasa dirinya penting. Karena kebiasaan dan yang kita biasa laksanakan pun dia merasa penting. Itu adalah salah satu sesuatu yang didapat, ini perubahan bagi orang tuanya, itu perubahan. Mungkin hal yang sederhana bagi kita mendapatkan ucapan dari guru ataupun teman-teman, penghargaan dari teman-teman. Tapi bagi anak itu adalah a changing, itu adalah sebuah perubahan. Nah, jadi itu hal yang paling kecil. Dari segi pekerjaan, anak-anaknya itu adalah lebih detail. Mereka memutuskan sesuatu itu tidak berdasarkan saya membuat sesuatu ini, tapi mereka membuat sebuah plan dan bahkan mereka bisa mengemas sebuah acara dan memiliki rundown. Jadi hal-hal yang kecil, bayangin nih kalau untuk anak yang kelas 3, kelas 4 SD, jadi mengemas sesuatu acara atau dia membuat sebuah kejutan ataupun membuat sebuah event kecil yang nggak ditahuin sama gurunya, mereka dimulai dari tahap-tahap tersebut. Jadi tahap itu bukan hanya kilasan yang mereka gunakan dalam daily, tapi mereka gunakan dalam bentuk nyata. Percaya atau nggak percaya, anak kelas 4 SD itu sudah memulai tahap sesuatu yang biasa dia lakukan. Itu kita sampai kaget, kita mendeskripsikan, wah mereka sudah exploring, wah mereka sudah planning, wah mereka doing, sampai mereka mengkomunikasikan, dan step itu dibawa sama anak-anak. Itu bentuk keyakinan mereka, dan kita juga anak yang berhasil, itu guru yang berhasil, sekolah yang berhasil. Jadi kita melihat ternyata nggak digunain, mereka bukan menganggap itu sebuah mata pelajaran atau yang hanya dinilai dan hanya untuk disubmit ke sekolah.
tapi mereka membawa itu, mengamas itu sehingga menjadi habit, menjadi regulasi dari kegiatan mereka yang mereka kerjakan. Dan itu adalah Wow. bentuk komitmen anak-anak dan itu terbukti. Wow, luar biasa. Jadi Smartpreneur menangkap ya, kenapa harus sekolah entrepreneur? Satu kunci yaitu habit, kebiasaan yang membentuk karakter mereka dari kecil, dari dini. Itu kenapa sekolah entrepreneur itu menjadi prioritas utama. Nah, nggak terasa nih kalau kita ngobrolin tentang entrepreneur nggak ada habisnya, saya yakin. Apalagi Miss Nabila dengan punya pengalaman yang banyak mengajar, tentu banyak kisah yang inspiratif. Nah, untuk sesi closing, saya minta Pak Yu mungkin untuk memberikan saran ke Smartpreneur, apa langkah yang harus mereka ambil saat ini? Mungkin udah terlanjur mendaftar di sekolah yang konvensional ataukah seperti itu, mungkin ada opsi khusus yang membantu mereka untuk tetap bisa membangun kebiasaan baik anak-anak mereka. Saya bisa memberi dua experience dengan sebuah testimoni. Testimoni pertama adalah testimoni tentang diri kita, diri saya. Dan saya percaya ini bukan cuma saya, tapi kebanyakan orang tua, kebanyakan parents-planner punya pengalaman yang sama dengan saya. Ya, dan teman-teman saya pun banyak bercerita. Begitu mereka selesai dari bangku pendidikan, mereka merasa bahwa ilmu yang mereka dapat selama di pendidikan itu tidak mensupport dunia kerja yang mereka geluti. Okay. Mereka benar-benar mulai dari nol. Itu kenyataan. Dan itu selalu terjadi berulang kali. Nah, kadang-kadang kita tuh sudah salah berulang-ulang pula ya, nggak bertobat-tobat gitu. Nah, itulah terjadi di pendidikan di Indonesia. Dan kalau kita mau evaluasi di sekolah, tapi saya juga seorang parent, seorang orang tua. Kami punya 3 orang anak laki-laki yang juga sekolah di sekolah kami. Jadi tidak banyak ya. Banyak kan saya perhatikan mereka yang punya sekolah tidak berani sekolahin ke sekolahnya sendiri. Tapi kalau kami sekolah di sekolah kami sendiri. Karena kami menunjukkan bahwa yang kami ciptakan bukan sekedar coba-coba, tapi kami memang benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat serius, dengan sangat baik. Bahkan ada mentoring dari Universitas Ciputra, dari UC. Jadi ada Pak Dwi Sunu Penduanto, dia adalah seorang PhD. Nanti sekali-sekali saya akan undang ya untuk bergabung di program ini. Jadi mereka yang menjadi mentor kami untuk mempersiapkan sekolah ini. Nah, saya tertarik dengan 3 anak kami. 2 anak sudah kuliah. Dua-duanya dapat beasiswa. Dua-duanya dapat beasiswa. Anak pertama itu kuliah di Jakarta, dapat beasiswa, lalu waktu mau kuliah, dia datang ke kami orang tuanya, cerita berapa biaya yang habis untuk kuliah dari awal sampai selesai. Dia rekap seperti orang bikin proposal bisnis itu bergetar. Biaya kuliahnya berapa, ongkos pemondokannya berapa, akomodasinya berapa, biaya lain-lainnya berapa, lengkap dan detail. Dan dia bisa cerita kenapa dia bikin hitungan-hitungan seperti itu, seperti proposal bisnis itu. Ada tujuannya. Karena dia ngomong ke kami, dia ingin benar-benar dapat support dari orang tuanya. Satu. Terus kedua, dia konsultasi tentang jurusan yang dia pilih. Ketiga, dia tidak mau putus tengah jalan kalau nanti kemudian dia orang tuanya mungkin tidak sanggup membiayai. Dia tidak cuma tangan di bawah, tapi dia cari sumber-sumber untuk dia dapat beasiswa. Nah, yang kedua, melihat juga abangnya dapat beasiswa, dia tidak mau kuliah kalau dia tidak dapat beasiswa. Jadi ada achievement di situ. Iya, jiwa kompetitifnya juga muncul ya. Ada jiwa kompetisinya. Bahkan waktu dia lulus dari SMP, dari kelas 9, masuk ke kelas 10, kami belum ada SMA. Waktu kelas 10 SMA, zaman kita dulu kelas 1 SMA berarti ya, dia sudah dicalonkan jadi ketua OSIS.
Wow. Memimpin seniornya. Nah, kalau enggak ada habits yang dilatih dari kecil, saya percaya testimoni ini enggak ada. Oke. Pengalaman ini enggak ada. Jadi ini bukan main-main, ini sebuah experience, dan saya percaya testimoni yang saya ceritakan ini itu terjadi di semua orang tua di Smart School. Ya, ya. Saya sangat percaya. Jadi parents planner sudah saatnya memang kita open minded, mindset kita bergeser bukan hanya ke sekolah konvensional lagi yang sudah sangat tertinggal, yang cuma menghafal textbook, ngerjain soal, tetapi sudah saatnya kita open minded ke sekolah yang berbasis akademik. Wow, thank you Pak Yu. Saya menangkap bahwa ini sebuah urgensi ya Pak. Dengan perubahan digital yang luar biasa, perubahan yang mungkin kita sendiri, orang tua sendiri pun nggak ngerti cara menghadapi. Tetapi kalau kita mengajarkan anak kita habit, karakter untuk bisa menghadapi perubahan itu, nantinya orang tua nggak usah khawatir ya Pak. Pasti anak-anak itu siap mengalami perubahan. Perubahan yang sedemikian cepat ini kemudian kita masih menengok yang lama di belakang, Pak, membuat kita menjebak anak-anak kita ke dalam lubang yang dalam dan mereka akan tertinggal masa depan mereka. Ya, jadi Smart Parents sekarang udah ngerti ya. Dan saran saya segera hubungi Smart School Indonesia ataupun apabila anak-anak Bapak Ibu terlanjur sekolah di sekolah konvensional, tentunya Smart School Indonesia tetap memiliki solusi, bisa menghubungi nomor di bawah ini, mungkin konsultasi anak saya ini bidangnya di mana sih dan lain sebagainya. Tentunya Miss Nabila, Pak Yu juga dengan tangan terbuka membantu setiap mereka ya Pak ya. Kemarin ada yang daftar beberapa. Kan ambil sidik jari. Awalnya ragu-ragu, tapi begitu setelah report sidik jarinya kami baca, lalu kami arahkan, dan mereka bisa lihat, oh kalau kayak gini Pak Yo, kita bisa bikin peta sukses anak. Iya benar saya bilang. Dan kemudian kita mendidik di rumah itu benar-benar enjoy sekali, tidak pakai marah-marah, nggak pakai stres-stres. Karena dengan cara yang tepat ya Pak? Iya. Karena cara yang tepat. Di Smart School itu, di sekolah kami itu guru-gurunya nggak ada yang stres, nggak ada yang marah-marah, karena mereka sudah mengeksplor, sudah ketahuan kelebihan karakter, kebiasaan anak-anak itu sudah kelihatan dari analisa sidik jari, learning style-nya, multiple intelligence-nya, orangnya introvert atau extrovert, semuanya sudah terbaca dari analisa sidik jari. Jadi anak-anak itu nggak pernah pernah marah di teachernya, nggak pernah, mereka happy semua. Karena student center itu tadi ya Pak ya, wow luar biasa, nggak ada habisnya kalau kita ngomongin entrepreneur sekolah dan lain sebagainya, dan nggak terasa kita sudah di sesi closing, dan sungguh pesan yang luar biasa, kenapa kita harus sekolah di entrepreneur, dan jangan lupa terus ngopi, dan nantikan program-program kami yang selanjutnya, nanti kita akan undang mungkin testimoni dari orang tua ataupun mentor kita, Pak Sunu ya, luar biasa. Dan jangan lupa subscribe atau share video ini supaya banyak juga orang tua yang tertolong dan tahu kenapa harus sekolah di entrepreneur. Salam ngopi. Sampai jumpa Pak Yo, Miss Nabila, thank you so much untuk malam hari ini. Sama-sama, Bro.